Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel NLP Spiritual Motivasi dengan saya Ahmad Fatahillah. Nah, pada video kali ini saya menyampaikan beberapa hal yang penting masalah request yang masuk melalui inbox ataupun di WA ya. Dan juga di kolom komentar, itu banyak sekali. Ada banyak yang belum saya sampaikan, kenapa? Karena alasannya adalah seputar masalah teknis ya. Mungkin beberapa hari ini saya tidak upload video ya. Mungkin selama 20 hari kurang lebih. Kenapa? Ada beberapa hal yang menyita waktu saya sehingga saya tidak bisa menyampaikan video dan menguploadnya seperti ini. Di sisi lain, ada begitu banyak request di mana saya tidak menyampaikannya. Hal ini terkait masalah keahlian ataupun bidang saya, seperti itu. Ada yang ditanyakan, tetapi itu bukan bidang saya. Contohnya seperti telekinesis, rogo sukmo, ataupun hal-hal yang berbau mistis seperti itu. Ini jelas bukan bidang saya. Meskipun itu saya sampaikan, nanti kesannya tidak berbobot, kurang maksimal. Ya, kesannya akan saya paksakan, gitu. Walaupun saya tahu secara teoritis, tapi secara praktek saya sama sekali tidak bisa. Ya, sekali lagi itu bukan keahlian saya. Nah, pokoknya ada beberapa hal yang selama ini bukan keahlian saya, artinya saya tidak mendalami hal itu, hanya tahu sedikit secara teoritis saja. Jadi, kalaupun itu saya sampaikan, nanti kesannya kurang begitu maksimal. Oke ya. Nah, sekarang kita membahas salah satu request, di mana hal ini memang saya bisa, ya saya tahu secara teoritis ataupun secara praktek. Maka jelas-jelas itu harus saya sampaikan. Nah, salah satunya adalah sebuah pertanyaan begini, apakah brainwave itu bisa membantu untuk mempercepat kesuksesan? Nah, ini penting untuk dibahas. Dan mohon maaf, ini sudah lama sekali request ini, belum saya bahas. Mungkin ada 1 bulan lebih. Ya, begini, brainwave itu sifatnya hanya membantu untuk mengontrol pikiran kita saja, ya. Tidak bisa membantu 100% untuk mencapai sebuah impian ataupun kesuksesan kita, sama sekali nggak bisa. Kenapa? Karena begini, secara prinsip audio brainwave atau audio gelombang otak itu dirancang untuk mengkondisikan otak kita berada di kondisi gelombang alfa dan theta. Selain itu juga ada yang membantu otak kita mencapai gelombang delta, ya. Nah, kenapa? Karena itu berkaitan dengan fungsinya masing-masing. Di antara fungsinya yang sering digunakan adalah untuk manajemen stres, untuk bisa motivasi diri, untuk mempengaruhi mood supaya lebih positif, ya, dan lain sebagainya. Termasuk lagi untuk pemulihan pasca sakit atau pasca operasi dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya yang dioptimalkan itu adalah gelombang otak kita, ya, dikondisikan supaya berada di gelombang otak alfa dan theta. Nah, di kondisi inilah kita akan jauh lebih mudah untuk memprogram diri, mensugesti diri dengan program-program yang positif, termasuk lagi untuk pemulihan dari sakit, begitu. Orang sakit itu ya, kalau misalkan otak kita dominan di gelombang alfa ataupun theta, itu cepat sembuh. Maka ada salah satu brainwave yang mungkin sengaja dirancang untuk mempercepat penyembuhan, seperti itu. Kenapa? Karena itu tadi, kembali lagi ke fungsi awal brainwave adalah mengkondisikan otak di alfa ataupun theta. Di kondisi ini, perasaan kita jauh lebih tenang. Kita nggak banyak mikir. Pikiran kita lebih netral. Tubuh kita lebih rileks. Sehingga imun kita akan lebih kuat. Kenapa? Karena di kondisi alfa ataupun theta, itu adalah memproduksi imunitas tubuh pada kondisi itu. Sehingga apa? Penyembuhan bisa lebih cepat, ya, penyembuhan bisa lebih cepat terjadi, seperti itu. Contoh kasus begini, saya punya anak kecil umurnya 2 tahun, ya. Kalau dia sakit itu nggak pernah lama. Misalkan hari ini sakit demam, ya, nanti malam jam 3 dini hari itu dia sudah sembuh, begitu. Bahkan pernah lebih cepat daripada itu, ya. Sorenya panas demam, malam jam 9 itu sudah sembuh, ya, sudah main lagi, sudah ketawa ketiwi dan sebagainya, begitu. Kenapa? Satu, anak kecil itu mudah tidur, otaknya mudah masuk gelombang alfa, theta, bahkan delta, di mana otak ini itu sangat mudah untuk mengembalikan kondisi tubuh seperti semula, artinya mempercepat penyembuhan, itu.
Beda lagi dengan orang dewasa. Orang dewasa kalau demam mungkin sampai 2 hari, 3 hari, bahkan 5 hari gitu ya. Nah, kenapa? Karena orang dewasa itu sulit mengkondisikan otaknya di kondisi alfa ataupun theta, sehingga tidak mudah untuk melakukan recovery ya. Imunitas tubuhnya itu tidak cepat diproduksi oleh dirinya sendiri, sehingga lama penyembuhannya. Nah, makanya brainwave ini digunakan untuk mengkondisikan otak kita berada di gelombang alfa ataupun theta, sehingga pikiran kita tenang, perasaan kita tenang, tubuh kita rileks. Nah, di kondisi inilah imunitas tubuh itu diproduksi ya, selain dari makanan yang bergizi tentunya, termasuk pula kondisi pikiran, perasaan, tubuh tenang, rileks. Ini bisa membantu untuk merecovery tubuh ya. Artinya apa? Tubuh menciptakan banyak imunitas, di mana imun ini bisa memerangi penyakit, bisa mengkondisikan tubuh lebih fit, lebih sehat daripada sebelumnya, seperti itu. Tapi sekali lagi ya, imunitas tubuh itu tidak hanya dicapai dengan kondisi alfa dan theta, tetapi juga ada makanan yang bergizi ya, sinar matahari dan lain sebagainya. Nah, tetapi kondisi alfa dan theta juga sangat membantu penyembuhan diri atau untuk meningkatkan imunitas tubuh, seperti itu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan awal, apakah audio brainwave itu bisa membantu kesuksesan diri kita atau mencapai impian yang kita inginkan? Jawabannya adalah bisa, tapi hanya sekedar membantu. Mungkin sekitar 10-20% saja, tidak bisa 100%. Kenapa? Karena selebihnya itu peran diri kita dalam memprogram pikiran bawah sadar kita dengan program-program yang positif dan memberdayakan, atau program yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan cita-cita, impian, goal yang kita inginkan itu. Kan begini, dalam diri kita itu mungkin ada program yang tidak sesuai, tidak matching dengan goal yang kita inginkan, sehingga program tersebut menjadi mental block. Maka kita menggunakan brainwave, ya, audio brainwave itu agar kita bisa mengkondisikan otak alfa, theta, perasaan tenang, pikiran tenang, tubuh rileks. Di saat itu kita memprogram ulang pikiran kita dengan data yang positif, yang memberdayakan, yang sesuai dengan impian ataupun goal yang kita inginkan itu. Jadi simpel aja ya. Apakah audio brainwave itu bisa membantu untuk mempercepat kesuksesan? Jawabannya adalah tergantung diri kita. Ya. Kenapa? Karena sifatnya hanya membantu saja. Nah, hanya membantu mengkondisikan otak kita berada di kondisi alfa ataupun theta, sehingga diri kita lebih mudah untuk memprogramnya. Begitu. Makanya juga ada pengembangan brainwave yang misalkan ditambah dengan afirmasi atau subliminal message seperti itu. Saya juga sering membuatnya ya di channel saya satunya, yang ini. Nah, di situ saya mengkombinasikan audio brainwave dengan subliminal message atau pesan yang tersembunyi, yang isinya adalah pesan-pesan positif, sugesti positif yang saya masukkan, saya tanamkan ke pikiran bawah sadar pendengarnya, begitu. Nah, sehingga apa? Kita dengan mendengarkannya saja, kemudian dalam kondisi rileks, pikiran tenang, perasaan tenang, sugestinya masuk ke dalam diri sendiri. Itu pun ya dengan catatan nggak ada mental block, artinya nggak ada data yang menghambat, nggak ada data yang menolak program positif yang masuk itu, sehingga bisa dijalankan oleh pikiran bawah sadar. Tetapi kalau masih ada program sebelumnya yang nggak sesuai dengan program baru yang masuk, maka menjadi mental block, dan hal ini akan kurang maksimal hasilnya. Sehingga yang paling utama justru jangan menggunakan brainwave terlebih dahulu, tapi harus menjalani terapi mental block-nya. Itu yang paling utama. Ketika mental block-nya sudah dirilis, sudah netral, ya, baru dimasukkan data yang mendukung impian tersebut. Ya, data lama yang sudah dinetralisir tersebut bisa menerimanya dengan program baru yang dimasukkan itu. Sehingga apa? Inilah yang mencapai impian. Inilah yang membantu 100% mencapai impian. Begitu. Tentunya dengan izin yang maha kuasa. Tetapi sekali lagi, di sini program utama otak kita harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan tujuan impian yang kita inginkan itu. Ya, fungsi brainwave hanya untuk mengkondisikan alfa dan theta, gitu. Sehingga lebih mudah untuk menterapi diri. Jelas ya? Nggak ada orang sukses berhasil hanya dengan mengandalkan brainwave saja, nggak ada.
Karena di luar sana ada banyak sekali orang berhasil sukses nggak pernah menggunakan brainwave gitu. Sekiranya itu saja, semoga bisa dipahami dan dimengerti ya. Oke, cukup sekian, singkat saja. Semoga hal ini bisa menjadi referensi berpikir teman-teman untuk bisa lebih bijak menggunakan brainwave ya. Silakan Anda berkunjung di channel saya satunya ini. Di situ ada banyak pilihan brainwave, bisa teman-teman pilih dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.